Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang di video tips daftar lancar jurus mudah administrasi dan esai. Video ini merupakan video lanjutan dari Kenal KSE, habis kenal terbitlah daftar. So, buat teman-teman yang belum nonton video pertama, wajib nonton banget ya video yang pertama, biar kalian udah kenal nih sama KSE. Setelah kenal, kalian ngerti deh gimana cara tips dan triknya buat daftar di beasiswa KSE Universitas Airlangga ini. Nah, hari ini kita udah kedatangan pembicara kita, Medina Tius, selaku Wakil Ketua Paguyuban KSE Universitas Airlangga. Mari kita sapa pembicara kita kali ini. Halo Kak Medina. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Lagi di mana nih? Di Surabaya atau lagi di luar kota? Alhamdulillah kabarnya baik dan sekarang aku lagi di Surabaya. Oke. Mungkin sebelum kita langsung lanjut ke pertanyaan-pertanyaan, nggak enak nggak sih kalau kita nggak kenal banget nih sama pembicara kita kali ini, meskipun tadi aku udah sebutin Medina Tius selaku Wakil Ketua Paguyuban KSE UNER, tapi kan nggak enak ya kalau kita nggak tahu dari fakultas mana, dari angkatan mana, di KSE udah berapa lama. Mungkin bisa kenalan dulu nih Kak Medina ke teman-teman. Oke, baik. Terima kasih ya Soleha. Halo semuanya, perkenalkan aku Medina Tius dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Antropologi Angkatan 2018. Di KSE UNER ini alhamdulillah diberi amanah sebagai Wakil Ketua Paguyuban KSE UNER dan sudah berjalan 4 tahun bergabung di KSE UNER. Terima kasih. Wah, udah 4 tahun, berarti dari semester 1 sampai semester akhir selalu dapat beasiswa dari KSE UNER ini. Keren banget ya teman-teman. Oke, karena udah kenalan, mungkin kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya, karena teman-teman pasti udah nggak sabar banget nih buat tahu gimana sih tipsnya biar bisa daftar lancar di beasiswa KSE dari semester awal, dari maba sampai jadi mahasiswa akhir loh. Keren banget. Oke, pertanyaan pertama nih Kak Medina. Tahap 1 pendaftaran beasiswa KSE ini apa sih? Oke, terima kasih ya Soleha atas pertanyaannya. Untuk sebelum masuk ke penjelasan tahap 1 pendaftaran, aku mau masuk ke hal yang harus diperhatikan dulu ya. Tentunya hal pertama yang harus diperhatikan ialah persyaratan. Apakah kalian sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada? Lalu yang kedua ialah jadwal seleksi KSE UNER, karena beasiswa KSE ini kan bermitra di 35 perguruan tinggi negeri se-Nusantara dengan jadwal registrasi yang berbeda-beda. Jadi perhatikan kalau untuk KSE UNER sendiri jadwal registrasinya dimulai dari tanggal 8 hingga 13 April 2022. Jadi jangan sampai kelewatan. Oke? Sekarang masuk ke tahap pertama. Di sini terdapat ketentuan di mana kalian harus mendaftar di 2 laman web. Yang pertama laman Cyber Campus versi 2, yakni di uacc.uner.ac.id. Pendaftaran Cyber Campus versi 2 ini gunanya untuk pendataan usulan beasiswa KSE tahun 2022. Lalu yang kedua ialah di laman web registrasi online beasiswa KSE, yakni di beasiswa.or.id. Seperti itu. Oke, karena tadi udah dijelasin nih tahap 1 pendaftarannya kayak gimana dan semua yang diperlukan. Nah, selanjutnya apa aja sih Kak yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar di beasiswa KSE ini? Oke, untuk berkas-berkas yang harus kalian siapkan itu ada 2 bentuk, yakni hard file maupun soft file dengan size maksimal 100 KB. Yang pertama ialah pas foto ukuran 3x4 menggunakan alma mater dengan background putih, lalu foto full body ukuran 3R menggunakan alma mater dengan background putih juga. Lalu ada KTP, KTM, kartu keluarga, transkrip nilai, IPK sepanjang semester yang kalian jalani, lalu surat rekomendasi kampus bisa kalian dapatkan di kemahasiswaan masing-masing fakultas, lalu slip gaji orang tua, tagihan listrik 3 bulan terakhir, dan tagihan PAM jika ada. Seperti itu. Wah, lumayan banyak juga ternyata loh yang harus dipersiapin sama teman-teman buat daftar beasiswa KSE ini. Nah,
Jadi teman-teman jangan lupa siapin semua berkas-berkasnya mulai dari sekarang, karena tadi kan pendaftarannya dari kemarin tanggal 8 sampai tanggal 13 April, masih punya banyak waktu buat teman-teman yang mau daftar. Nah, karena tadi udah disebutin berkas-berkas apa yang harus diperlukan, terus apa aja yang harus diperhatikan. Nah, mungkin sekarang Kak Medina boleh nih tunjukin Kak webnya kayak gimana sih. Jadi teman-teman yang udah ada bayangan kayak gimana jadi lebih tahu lagi nih dengan sudah ditunjukkan webnya. Mungkin Kak Medina bisa share screen? Oke, aku izin share screen ya. Oke. Apa udah masuk share screen-nya? Sudah. Nah, oke. Untuk laman web yang pertama seperti yang aku sebutin tadi, yang pertama itu kalian mendaftar di uact.una.ac.id atau di Cybercampus versi 2. Ini lamannya, kalian masukkan NIM dan password cyber kalian seperti biasa, lalu kalian pilih di pendaftaran beasiswa KSE Unair. Untuk yang kedua, kalau ini sudah selesai, yang kedua kalian bisa langsung ke laman web registrasi online KSE di beasiswa.or.id. Kalian registrasi dulu, setelah kalian mendapatkan email dan password, kalian bisa login. Lalu setelah login, kalian akan menemui bentuk seperti ini. Bentuk tuh. Lalu kalian buka my profile. Di sini kalian akan tertera seperti ini. Nah, di sini tuh karena aku sudah menjadi penerima beasiswa ya, jadinya udah lengkap nih di sini. Namun untuk kalian baru pendaftar baru atau sudah mendaftar di tahun kemarin tapi belum rezeki, nanti keterangannya hanya ada program studi, angkatan, username, dan juga email. Nah, untuk melengkapi datanya, kalian bisa membuka di View My Data Registrasi, lalu kalian isi semua data-data yang perlu dilengkapi. Seperti itu. Oh, keren banget. Mungkin ada tambahan lagi Kak Medina? Sudah, oke. Keren banget gak sih teman-teman, tadi kita lihat di webnya Kak Medina menjadi penerima beasiswa 4 tahun dari 2018 sampai 2022. Pasti banyak banget kan teman-teman yang mau punya beasiswa dari maba sampai akhir juga. Nah, karena tadi udah nih Kak, mungkin bisa di stop share. Aku izin stop share ya. Oke, terima kasih Kak Medina. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Kak, apa sih yang harus diperhatikan dalam mengisi isian dari administrasi dan juga esai dokumen-dokumen yang perlu diisi tersebut? Oke, untuk yang pertama ini menurut aku paling penting ya, karena supaya kalian nggak capek juga saat mengisi dokumen-dokumen tersebut. Di sini untuk mengantisipasi ketika kalian edit data, untuk mengantisipasi tidak tersimpannya data, setiap kalian mengisi itu jangan langsung dari awal sampai habis, dan itu kan pasti menyita waktu yang sangat lama tuh. Lalu kalian baru save all change, itu bisa jadi nggak tersimpan itu datanya. Karena kalian tuh kalau mau menyimpan data jangan sampai lama-lama di dalam situ. Jadi setiap saranku kalian isi satu folder aja dulu, satu folder kotak, misalnya data diri, kalian isi semua data diri, udah selesai save all change dulu, lalu isi folder selanjutnya baru save all change, supaya data kalian tersimpan dan kalian nggak capek dalam mengisi data-data tersebut. Yang kedua, pengisian esai ini juga sama seperti yang data diri tadi. Itu kalian caranya, ini saran dari turun temurun nih ya, jangan langsung isi di web, karena takutnya ketika ngisi kan itu pasti kalian harus memikirkan dulu tuh, dan itu menyita waktu juga, takutnya setelah selesai nggak tersimpan. Jadi lebih baik kalian tulis dulu semua pertanyaan dan jawaban kalian di Word, lalu nanti tinggal copy paste ke kolom esai tersebut. Seperti itu. Pokoknya intinya save all change dulu aja supaya tersimpan. Oke, berarti hal-hal yang perlu diperhatikan, hal-hal sekecil itu bahkan kita harus perhatikan ya Kak ya. Nah, ini nggak sih Kak juga waktu aku dulu kemarin daftar itu ada ini kayak misal foto itu ada kayak minimal fotonya itu berapa MB seperti itu ternyata juga harus diperhatikan ya berarti. Bener banget, itu harus diperhatikan sekecil itu.
karena di laman web tersebut itu juga semua sudah diberi keterangan seperti ada pengisian bank semisal, itu pasti dikasih keterangan jangan diisi dulu sebelum dinyatakan menjadi penerima beasiswa, berarti tidak usah diisi dulu. Lalu untuk pengisian foto-foto atau lembaran soft file seperti rekomendasi kampus atau KTP, KTM, semua hal yang dilampirkan secara soft file itu udah ada keterangannya, maksimal 100 kilobyte, jangan lebih seperti itu. Dan juga hal terkecil seperti kolom-kolom itu diperhatikan ya, jangan sampai kelewatan ada yang kosong, karena seperti yang tadi aku searching ada presentase kelengkapan data. Nah itu bisa jadi mempengaruhi penilaian juga. Dan ada satu saran sih dari aku, kalau misalnya emang ada data yang nggak diisi di kolomnya, misalnya kolom keterangan gitu, jangan dikosongin, kasih aja strip gitu. Kalau keterangan keuangan nggak ada juga, kasih aja 0, jangan dikosongin, jadi biar nggak benar-benar kosong. Jadi diusahakan untuk iya, jadi diusahakan untuk kelengkapan datanya itu tertulis dan tertera 100% ya kayak waktu pendaftaran. Belum sampai 100% sih kalau waktu masih calon. Oh tapi iya, karena presentasenya. Iya benar juga. Nah, mungkin karena tadi udah dijelaskan semua nih Kak, boleh nih dong Kak kasih tips buat teman-teman nih yang mau isi esai. Karena kan biasanya kalau teman-teman mau daftar beasiswa itu kayak, aduh aku males nih bikin motivation letter, aku males nih bikin esainya, aku nggak pernah bikin esai loh, kayak gimana aku nggak ngerti kayak gitu. Mungkin Kak Medina bisa kasih tips and triknya buat teman-teman yang mau bikin esainya biar lebih menarik perhatian dari panitia yang merekrut. Oke, terima kasih. Jadi gini, untuk esai sendiri itu kan setiap anak tentu memiliki ciri khas mereka masing-masing ya. Dan aku sendiri sampai sekarang juga belum tahu penilaian yang baik menurut yayasan ini seperti apa. Yang bisa aku sharing terkait esai itu cuman di esai ini kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan. Ya udah jawab aja sejujur-jujurnya, curhatkan aja semua jawaban atas pertanyaan yang telah dicantumkan, karena setiap pertanyaan ini kan lebih ke bagaimana diri kamu, bagaimana planning kamu ke depannya. Jadi kayak mengulik diri kamu dan tunjukkan ini loh aku di dalam esai tersebut. Untuk penggunaan bahasa sendiri juga nggak ada ketentuan bahasa, jadi kalian bisa menggunakan bahasa Indonesia, bisa menggunakan bahasa Inggris juga boleh, tapi gunakan yang sopan tapi santai, seperti itu juga boleh. Jadi nggak ada ketentuan itu sih, jadi itu curahkan aja, tunjukkan gitu, itu loh kamu gitu, tunjukkan bahwa kalian tuh sosok yang semangat dan senang akan pengembangan diri gitu. Ditunjukin sejujur-jujurnya aja berarti ya Kak. Oke. Mungkin bisa kasih closing statement nih Kak buat teman-teman yang mau daftar di beasiswa KSE ini, mau gabung di paguyuban KSE UNER. Dari aku cuma jangan sampai kelewatan untuk menjadi bagian dari penerima beasiswa karya Salemba 4, yang mana ialah wadah yang berisikan berbagai manfaat. Karena di sini tuh kalian bukan hanya menerima bantuan secara finansial, tapi juga memperluas jejaring relasi, pengalaman, serta program-program pengembangan diri yang sangat bermanfaat untuk diri kalian ke depannya. Kayak gitu ya. Jadi manfaat banget dah KSE. Jangan sampai kelewatan. Terima kasih. Oke, buat teman-teman jangan sampai kelewatan ya. Tadi udah dijelasin untuk pendaftarannya dari tanggal 8 sampai 13 April 2022 untuk beasiswa KSE yang di UNER ini. Nah, mungkin ada tambahan lagi nih dari Kak Medina atau udah cukup aja? Dari aku udah cukup, terima kasih. Semangat pokoknya ngisinya. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan di grup, kan ada grup oprek juga. Tanyakan semua, atau tanya ke page juga boleh. Iya, buat teman-teman yang masih bingung mungkin grupnya yang mana, nggak ngerti, mungkin kalian bisa DM di Instagram KSE UNER, atau kalian juga bisa komen nanti di YouTube ini ya, di YouTube-nya. Oke, karena udah selesai, mungkin Kak Medina juga ada kegiatan lain karena Kak Medina juga sibuk skripsi ya Kak ya? Atau sudah selesai? Betul sekali. Skripsi masih ada. Oke, masih skripsi.
Oke, semangat buat Kak Medina yang masih skripsi, semangat buat teman-teman yang mau daftar di beasiswa KSE UNER, join bareng kita, gabung bareng kita di paguyuban KSE UNER buat ngembangin diri kita, nggak hanya di bidang perkuliahan aja, tapi kita juga bisa mengembangkan dalam bidang relasi kita juga, ataupun pengembangan diri yang lainnya. Nah, oke. Buat teman-teman, terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa buat tonton video-video kita selanjutnya buat kalian. Dan terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Dadah!